Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan petani porang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat kawan, senantiasa dalam lindungannya, sehingga kita dapat beraktivitas sedia kala seperti sedia kala ya. Meskipun untuk bulan Juni ya, tepatnya di tanggal 21 Juni 2021, tanaman porang yang ada di lahan ini hampir seluruhnya sudah dorman, sudah mati, sudah meninggal ya. Akan tetapi beberapa tanaman memang masih ada di lahan ini yang masih tumbuh ya, walaupun pertumbuhannya sudah tidak begitu normal ya. Contoh misalnya tanaman ini kawan ya, ini adalah tanaman porang yang di tanggal 21 Juni ini masih bisa dikatakan agak sehat kawan. Nah, agak sehat karena untuk tanaman yang lainnya barangkali di bulan Juni ini sudah dikatakan habis kawan. Nah, sore ini kita sedang mengais katak kawan. Nah, katak-katak yang kita hasilkan itu kan tentunya ada beberapa yang belum terambil ya, belum terambil karena pada hari-hari yang lalu setelah diambil oleh pekerja itu tentunya karena kondisi lahan itu gulmanya cukup tinggi, akhirnya belum 100% terambil kawan. Nah, karena akhir-akhir ini di daerah kami itu masih sering hujan ya, masih sering hujan, bisa dikatakan hampir setiap hari ada hujan kawan. Nah, sehingga itu salah satu alasan kami untuk lahan ini ya belum kita panen, belum kita bongkar, walaupun gulmanya sungguh luar biasa ya, gulmanya sungguh luar biasa sampai bawah sana. Itu bahkan ketika kita masuk ke lahan ini tidak pakai sepatu boot, kita nggak berani kawan ya, kita nggak berani karena tentunya karena gulmanya cukup tinggi ya, takutnya ada hewan-hewan liar ya yang menjadi penghuni daerah sini, sehingga untuk safety, demi keamanan ya tentunya kita menggunakan sepatu boot ya seperti yang saya pakai hari ini ya. Nah, kemudian ini kita masih mengais katak. Nah, ini contoh misalnya akhirnya kan kalau kita agak bersihkan ini kita menemukan katak yang tertinggal. Nah, katak-katak ini yang belum terambil oleh pekerja, walaupun ini katak ukurannya besar, karena kemarin sangat rimbun ya, tentunya sulit ya untuk mendeteksi bahwa di situ ada katak. Nah, di sini sudah lama ya tidak beraktivitas ke lahan, badan ya terasa agak kurang normal juga ya, tentunya kurang berkeringat. Nah, oleh karena itu untuk menghabiskan sore hari ini kita sengaja mencari katak sedapatnya ya. Alhamdulillah hari ini dapat satu plastik itu sore ya, itu sebagai ya olahraga di sore hari di lahan kawan. Dan kemudian tentunya di daerah kawan-kawan ya saat ini juga cenderung lebih banyak hujan merata. Dari pas kemarin kita ke Wonogiri juga sana baru turun hujan, sampai Sukoharjo juga kita di perjalanan diguyur hujan ya. Kemudian kita pulangnya lewat Gunung Kidul ya, Bantul, Jogja itu juga diguyur hujan kawan ya. Akhirnya hampir merata ya. Kemarin pas kita ke mana Purbalingga pun hari Jumat yang lalu itu juga terguyur hujan di perjalanan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang menyimak di video-video saya sebelumnya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih ya nanti untuk perawatan ketika lahan itu mau di dua musimkan tanpa dibongkar. Nah, kalau saya ya, ini yang di sini adalah lahan ini bedengan ya. Ini sudah tidak begitu nampak karena ini rimbunnya apa? Rumput ya, rumput atau gulma, sehingga sudah tidak nampak ya, sudah tidak nampak jalan air. Jalan airnya hanya sekitar 1,5 jengkal ya. Kita memang tidak menggunakan
saluran air yang terlalu lebar, kita maksimalkan lahan. Yang penting air bisa mengalir, kemudian ketika habis hujan pun air tidak mengenang di permukaan dari bedengan ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu ketika ini mau di dua musimkan, bagaimana caranya? Ya, kalau cara kami adalah satu ya, ini gulma semacam ini awalnya kita semprot kawan menggunakan herbisida. Nah, kemudian setelah semprot otomatis dia akan mengering ya, lama-lama dia juga akan menjadi pupuk itu sendiri untuk tanaman. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah tanaman itu kering ya, atau gulma itu kering, biasanya kita lakukan itu di bulan Oktoberan ya, Oktober atau menjelang November, saat dimana umbi porang yang ada di dalam tanah itu sudah mulai menunjukkan muncul tunas ke permukaan. Itu biasanya baru kita lakukan penyemprotan ya, atau barangkali menjelang tumbuh ke permukaan itu kita lakukan penyemprotan. Ya, jangan disemprot bulan-bulan ini ya, karena ini bulan Juni, nanti otomatis kalau disemprot bulan ini ya nanti menjelang dia tumbuh juga harus dibersihkan lagi. Nah, kemudian setelah disemprot otomatis bedengannya akan nampak. Ini saluran airnya ya, saluran air. Kemudian ini bedengan ya. Ini yang di bedengan ini kita berikan pupuk lagi kawan ya, kita berikan pupuk lagi ya. Setelah kita berikan pupuk dasar lagi, baru tanah-tanah yang ada di mana saluran air itu kita angkat tipis menutup dari pupuk yang kita berikan. Nah, itu adalah cara kami untuk mendua musimkan umbi ya, mendua musimkan umbi tanpa kita bongkar. Tetapi rencananya untuk full tanaman kita musim ini akan kita bongkar seluruhnya kan ya, akan kita bongkar seluruhnya. Memang target kami kita jual yang sudah masuk produksi ya, kita jual produksi. Kemudian yang masih dalam umbi bibit ya, entah itu 2 on, 3 on, 4 on ya, setengah kilo, nanti kita jual dalam bentuk bibit kawan ya, umbi bibit. Tetapi kita membongkarnya nanti ya, karena yang bawah ya, lahan yang bawah itu masih ada sekitar 10%-an tanaman porang yang masih tumbuh daun seperti yang kita perlihatkan tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, saat ini itu hampir merata di seluruh Jawa ya, antara Jawa Barat barangkali sampai Jawa Timur. Kemarin teman ke Subang juga di sana diguyur hujan ya, artinya di Jawa Barat juga terjadi hujan seperti di Jawa Tengah saat ini. Nah, apakah umbi yang ada di dalam lahan itu aman ya? Nanti kita kita sampel, kita bongkar umbi yang saat ini belum kita bongkar, artinya bahwa umbi itu berada di dalam tanah. Nah, salah satunya adalah ini yang masih nampak lubangnya ya, ini di sini ini bekas batang, kemudian ini juga bekas batang ya, ini bekas batang, ini sini menunjukkan ada umbinya kawan ya. Ini kalau kita bongkar juga ada umbinya, kemudian ini juga ada umbinya. Nah, kita coba bongkar. Apakah kondisi umbi itu aman ya? Apakah kondisi umbi itu aman di dalam tanah? Kita akan mencoba bongkar kawan. Karena hampir setiap hari ya, terutama di minggu-minggu ini terjadi hujan di daerah kami ya, intens. Kalau tidak pagi ya siang, kalau tidak siang ya malam. Nah, ini tanah pun lengket kawan, lengket, menunjukkan bahwa tanah ini masih lembab, masih menyimpan air karena kondisi dari cuaca yang kurang menentu di akhir-akhir ini. Biasanya kalau tahun-tahun lalu itu di bulan Juni semacam ini sudah jarang turun hujan kawan. Tapi pada kenyataannya di tempat kami ya, ini masih sering turun hujan, hampir dikatakan setiap hari. Nah, kemudian untuk yang atas ini, pada bagian mana lahan yang atas ini tentunya adalah lahan yang dulu kita tanami dari katak isi 350-an ya. Kemudian kalau yang bawah itu kita menggunakan katak super. Nah, di sini kita akan mencoba apakah umbi yang di dalam tanah itu kira-kira aman enggak ya, busuk tidak ya. Ya, kita akan mencoba membongkar ya, kita tidak bawa alat, agak susah juga kawan ya. Agak susah juga ini bongkarnya. Nah, ini kondisi umbinya sudah mulai nampak. Nah, kita coba bongkar dari samping.
Nah ini umbi yang ada di sini nampak nampak lebih dalam ya, kelihatan lebih dalam karena apa? Ya tentunya adalah ketika kemarin di bulan Maret itu kita lakukan pendangiran atau yang namanya pengurukan ulang bedengan karena bedengan yang ada di sini itu hampir rata dengan saluran air kawan ya. Kemarin itu hampir rata dengan saluran air sehingga kami mengambil tindakan agar saluran air itu normal ya, kemudian umbi berada di atas permukaan saluran air, maka bedengan ini kita tinggikan ya, bedengan ini kita tinggikan hampir. Nah ini adalah kondisi umbi ya, kondisi umbi yang kita diamkan di lahan pada saat curah hujan tinggi. Ini keadaannya seperti ini kawan ya, keadaannya seperti ini. Kita bersihkan tanahnya ya. Nah kemudian menjadi alasan kami kenapa kami belum memanen ya, memanen tanaman yang ada di sini itu karena kalau ya curah hujan masih agak terlalu tinggi semacam ini akan menambah biaya kawan. Nah biaya apa ya, contoh misalnya ini yang kita pegang ini harus kita bersihkan manual semacam ini tanahnya. Nah akar pun masih nampak beberapa akar ini masih agak segar ya, akarnya masih agak segar. Ini menandakan bahwa umbi ini juga belum dorman maksimal ya, artinya umbi ini belum dorman secara maksimal. Karena kalau menurut saya pribadi yang namanya umbi benar-benar dorman dorman sempurna itu biasanya akar pun sudah tidak ada akar yang segar semacam ini ya, sudah tidak akar yang tidak ada akar yang segar, akarnya sudah mengering semuanya. Nah sehingga ketika kita bongkar, entah itu kita jadikan umbi bibit ataupun kita jual, itu tentunya kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan umbi yang akar-akarnya masih segar. Nah ini kurang lebih ya setengah kilo kawan ya, setengah kilo. Ini input katak sekitar 350 per kilo. Dalam satu musim kita hasilkan segini. Nah ini kalau kita 2 musim kan ya, harapannya sih dengan umbi sebesar ini minim ya 2 kilo kawan ya. Kita asumsikan minim adalah sekitar 2 kilogram kalau kita 2 musim kan. Tapi nanti rencana kita bongkar semuanya ya. Nah kemudian untuk membedakan ya ini bahwa umbi itu dari katak atau tidak, tentunya kita amati di permukaan punggung umbi ini apakah ada bekas lepasan umbi lama atau tidak ya. Ya tidak ada kawan ya, ini menandakan bahwa ini benar-benar dari katak ya, katak kurang lebih isi 350 dalam 1 kilonya. Nah kondisinya aman ya, kondisinya aman ya, tidak luka, tidak busuk ya. Ini menandakan bahwa umbi yang ada di dalam tanah pun pada saat musim hujan semacam ini aman kawan ya, aman. Ini hanya sampel saja satu ya, karena kalau kita bongkar sebelahnya lagi oke, enggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kira-kira susah enggak ya, susah tidak cara bongkarnya karena kondisi tanah itu agak dalam memang ya, kedalamannya sekitar berapa ini, 8 cm dari atas permukaan tanah ya, kurang lebih sekitar gitu. Nah ini umbinya sudah nampak juga, sudah nampak. Itu kita coba bongkar ya, perlihatkan ke kawan-kawan kira-kira umbinya aman tidak ya. Nah ini umbi yang kita bongkar ya. Lah jaraknya ya kurang lebih ya, kita perlihatkan juga ini jaraknya ya, jarak dari umbi satu ke umbi yang lain ya. Ini umbi satu, ini umbi satunya hanya 1 jengkal kawan ya, 1 jengkal ketemu. Nah tentunya kalau kita nanti rencananya kalau tanam ya di sini ada, sini ada, sini ada ya. Itu kalau kita menggunakan katak mini kurang lebih nanti kita rencananya menggunakan katak mini isi 500 up ya, 500 up atau yang mini-mini sekali itu kita jarak sekitar 10-15 cm. Nah ini pun masih nampak ya akar-akar yang agak segar ya, akar-akar yang agak segar itu masih nampak. Nah kita nyari ya, sudah sepi kawan lahan ini ya, sudah sepi, sana sudah sepi, motor ada di atas sana. Kita
amati, kita lihat kira-kira umbinya aman atau tidak. Nah, kalau ada ya, ini ada guratan ya, guratan garis. Ini ada tali rafianya kawan ya, tali rafia. Ini ada guratannya, umbi itu akan tersidat ya, kurang mulus di sini karena ada tali rafia. Ketika dia mau mengembang itu tertahan oleh tali rafia sehingga tidak begitu leluasa. Nah, kalau ini beratnya kurang lebih sekitar 7 atau 8 on kawan, 7 atau 8 on. Ini adalah umbi yang kita hasilkan dari katak isi 350 dalam satu musim ya. Besarnya segini, kondisi umbi aman, bagus, tidak luka, tidak bolong ya. Artinya tidak terkena hama walaupun kondisi tanah itu basah, kemudian curah hujan setiap hari, kondisi umbi sudah dorman, ternyata masih aman ya, masih aman. Kita masukkan lagi ke tanah ya, kita masukkan lagi ke tanah, kita uruk lagi. Nah, kemudian kalau yang sebelah sininya ini ada bekas lubang juga, ini juga menandakan bahwa di sini ada umbinya kawan ya. Di sini juga ada umbinya. Ini kalau kita bongkar juga ada umbinya. Nah, ya kemudian ini katak yang dihasilkan di daerah kami, lahan kami, bentuk kataknya semacam ini kawan ya, kataknya semacam ini. Ya, ini yang kita pungut tadi dari lahan ya, lumayan lah, beberapa on lumayan untuk mencari peningkat di lahan, menghabiskan sore di sore ini ya, sambil kita keluar dari lahan karena sudah cukup sore, sebentar lagi adzan maghrib berkumandang kawan. Kita ya, nah ini kesimpulan akhirnya adalah bahwa umbi yang ada di dalam tanah ya, tentunya masih cukup aman ya, masih cukup aman, tidak mengalami pembusukan. Karena ada beberapa kawan bertanya, kira-kira umbinya aman enggak musim hujan semacam ini ya. Tapi pada kenyataannya masih aman kawan ya. Nah, ini lahan sebelah ditanami padi ya, padi sana padi. Nah, ini menandakan bahwa umbi yang kita hasilkan di lahan pada musim hujan ya, bulan Juni, yang seharusnya biasanya hujan sudah tidak ada tetapi masih cukup tinggi, ternyata umbinya aman. Nah, ini sebagai informasi untuk kawan-kawan bahwa untuk umbi ya, jangan takut busuk apabila kondisi lahan itu tidak tergenang air kawan ya. Kondisi lahan itu tidak tergenang air, ketika ada hujan curah tinggi langsung habis meresap ke tanah, insya Allah umbinya aman ya. Demikian dulu informasi yang dapat kita sampaikan sore hari ini, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah like, subscribe ataupun share video-video yang ada di dalam channel ini. Salam sehat, salam semangat. Walaupun kondisi umbi ya, harga umbi saat ini masih belum naik ya, karena salah satunya adalah hujan yang masih turun cukup deras ya. Demikian dulu kawan ya, semoga kita tetap semangat nanam orang. Berapapun hasilnya kita syukuri, karena berapapun hasil yang kita dapatkan itulah rezeki dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali ke rumah ya bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.